Dana untuk saksi pemilu sebesar 655 miliar rupiah yang akan dikucurkan pemerintah menuai perdebatan. Jika dana saksi parpol dibiayai pemerintah, siapa yang akan menyalurkan dana itu? Bagaimana mekanisme transparan agar tidak diselewengkan? Untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Bawaslu Nelson Simanjutak serta dari gedung DPR juga turut bergabung Ketua Komisi 2 DPR Agun Gunanjar. Pak Nelson, ini kalau kita bicara soal dana saksi, ini siapa yang pertama kali memunculkan ide ini sebetulnya? Iya, ini perlu saya jelaskan pertama bahwa ide untuk membiayai saksi parpol itu tidak pernah dari Bawaslu. Tidak pernah dari Bawaslu? Dari mana? Dan itu tidak mungkin juga Bawaslu karena itu bukan kewenangannya gitu ya. Iya. Bawaslu tidak punya kewenangan untuk itu? Iya. Untuk meminta dana itu? Iya. Oke. Nah, ini menurut, lalu dari siapa ini sebetulnya? Ini menurut Ketua Bawaslu ini berasal dari permintaan pimpinan parpol kepada Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan diwakili oleh Dirjen Anggaran, kemudian Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Ini pimpinan parpol ini siapa aja sebetulnya, Pak Nelson? Nah, itu sampai sekarang juga saya tidak tahu dan ketika dalam pembicaraan itu pun Ketua tidak mengatakan bahwa juga tidak disampaikan siapa pimpinan parpol yang akan Pada saat itu ada Menteri Dalam Negeri juga? Kalau tidak salah menurut Ketua ada. Ya, artinya kan ini pernyataan Mendagri pada hari Senin, Bawaslu yang mengusulkan dana saksi parpol ini. Nah, itu yang kemudian menjadi apa ya? Kenapa jadi ada seperti tuduhan kepada Bawaslu untuk mengusulkan itu? Ya. Tapi kalau untuk mengusulkan dana mitra pengawas pemilu lapangan, memang itu kami usulkan dan itu sudah lama sejak tahun 2003. Dan ini berbeda sebetulnya dengan dana itu sangat berbeda, sangat berbeda karena mitra pengawas pemilu lapangan adalah untuk sebagai aparat Bawaslu. Ya, ketika dana ini pada akhirnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengajukan, apakah Bawaslu menerima begitu saja? Padahal ini bukan kewenangan tadi Anda mengatakan. Untuk mengajukan dana saksi? Ya. Tidak, Bawaslu tidak pernah mengajukan itu, tidak pernah mengajukan. Namun ketika itu menurut Ketua bahwa karena kebetulan tugas pengawas pemilu adalah untuk mengawasi pemilu dan dianggap lebih sebuah lembaga yang lebih netral, ketika itu dinilai bahwa Bawaslu tepat untuk menyalurkan. Tetapi kemudian ketika Ketua membawa itu ke pleno kami, waktu itu setelah kami diskusikan secara mendalam, kami menolak jangan kami menyalurkan itu. Karena akan banyak risiko-risiko yang kami hadapi. Risiko apa? Nah, ini kan namanya mendistribusikan uang ini sering dianalogikan seperti membagi-bagi memecah-becah balok es. Itu lumayan itu selalu terjadi. Nah, ini bukan tidak mungkin terjadi ketika nanti itu disalurkan oleh Bawaslu di bawah. Apalagi bisa kita bayangkan akan sampai kepada kira-kira 6 juta orang dibagikan itu uang. Ya. Nah, oleh karena itu pasti ada kemungkinan tidak tersalurkan dengan baik. Nah, bila nanti terjadi itu maka yang menjadi sasaran pastilah Bawaslu dan itu akan membuat kami melakukan katakanlah untuk mengklarifikasi hal-hal yang tidak juga perlu. Ya. Nah, jadi akan sangat merepotkan. Baik. Pak Agun. Kang Agun, ini kalau soal dana saksi parpol ini di mana posisi Golkar saat ini? Setuju atau tidak setuju sebetulnya? Saya pada hari ini tidak mau bicara dalam kapasitas posisi Golkar. Saya lebih pada posisi dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi 2. Gimana? Ya, kalau secara pribadi bagaimana Pak Agun? No, nggak bisa pribadi. Saya harus dalam kapasitas Ketua Komisi 2. Baik. Sebagai Ketua Komisi 2 bagaimana? Nah, saya harus berceritakan apa yang terjadi. Jadi yang dikatakan oleh Pak Nelson bahwa posisi hari ini anggaran saksi parpol itu bukan dari Bawaslu, itu 1000% benar. Tapi kalau tiba-tiba ini muncul yang dikatakan oleh Pak Nelson, itu juga benar. Muncul itu tiba-tiba karena Menko Polhukam mengadakan rapat. Pak Agun, kalau urgensi dari dana saksi parpol ini menurut penilaian Anda seperti apa? Apakah memang harusnya diterapkan atau bagaimana? Iya. Di Komisi 2 pernah kita bicarakan pada tahun 2013 ketika kita membicarakan persoalan APBN untuk KPU dan Bawaslu. Pada waktu itu kita mendiskusikan bagaimana agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu bisa berjalan maksimal. Tidak ada lagi praktek kecurangan-kecurangan.
tidak terjadi lagi gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena 80% temuan kami di Komisi 2, kejadian itu akibat dari lemahnya pengawasan tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bukankah dengan Yang pertama, sebetulnya dari ya, Pak pemilu Agun, ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, ya, itu tidak pernah ada saksi dari pengawas pemilu. Undang-undang membatasi di desa itu hanya 1 sampai dengan 3. Yang kedua, saksi-saksi di TPS itu tidak pernah lengkap. Banyak sekali saksi-saksi yang memang tidak mampu dihadirkan oleh partai politik. Sehingga pada waktu itu kita mengusulkan harus adanya pengawas pemilu di TPS. Timbul persoalan dari Bawaslu mengatakan, Pak, kami terkendala dengan persoalan aturan karena undang-undang mengatakan pengawas pemilu di desa itu jumlahnya 1 maksimal 3. Itu. Yang memang pada posisi itu tidak bisa lebih dari 5, bukan 3, 5. Nah, saya mengatakan ini bukan ranah lagi persoalan pada kondisi-kondisi seperti ini. Kalau Undang-Undang APBN mengatakan bahwa perlunya adanya pengawas pemilu di tingkat TPS, kalau Undang-Undang APBN mengatakan itu, dan ini sebuah temuan yang pada akhirnya kita bersepakat adanya mitra pengawas pemilu dengan menggunakan nama bukan PPL, tapi mitra pengawas pemilu lapangan. Karena dalam Undang-Undang nomor 8 tidak dikenal istilah mitra pengawas itu. baik. Nah, Pak pada Agun, posisi itulah kita meyakini pada akhirnya tidak mungkin pengawasan pemilu bisa maksimal kalau gugatan-gugatan itu masih juga dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dengan alasan tidak adanya saksi. Nah, pada waktu itu kita berpikir, muncul gagasan pemikiran pada rapat itu, boleh di cross check, mengapa saksi juga tidak lalu mendapatkan support dari negara, memberikan jaminan atas pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS, negara hadir dengan memberikan perlakuan yang sama supaya tidak ada partai satupun yang terkendala menghadirkan saksi di TPS. Pak Agun, ini saksinya dari partai politik atau saksi dari Bawaslu? Pemungutan di TPS. Saksi itu dari partai politik, mitra pengawas pemilu itu dari Bawaslu. Nah, pada posisi itu, ketika pemerintah ada inisiatif, karena ada problem persoalan pengawasan pemilu ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Nelson, saya tidak ngerti soal rapat Menko Polhukam, saya tidak ngerti tentang usulan partai mana yang mengusulkan. Lalu langkah berikutnya kami diundang oleh Kemendagri, ya. Bertemulah kami pimpinan Komisi 2 dengan para Kapoksi yang diwakili Kapoksi, ya, dengan KPU dan Bawaslu ketuanya. Di sana kita membicarakan persoalan itu. Nah, karena persoalan saksi untuk partai politik ini sangat penting, karena gugatan yang terjadi itu, yang terjadi hari ini adalah di TPS itu tidak ada mitra pengawas pemilu. Baik. Pak Agun, Sehingga kita akan KPPS sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Agun. Bancakan suara, gitu. Ya. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Nelson Simanjuntak di studio dan melalui sambungan AVWest ada Agun Gunanjar, Ketua Komisi 2 DPR. Pak Agun, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang yang menjadi permasalahan dalam proses pengawasan ini adalah kurangnya tenaga di Bawaslu pada tingkat desa tadi kalau saya tidak salah ya. Lalu mengapa harus saksinya dari partai politik? Mengapa tidak saksi dari Bawaslu saja? Karena keuangannya juga dari APBN. Nah, inilah pertanyaan yang tidak pernah baca undang-undang. Undang-undang di TPS itu, Undang-Undang 8 mengatakan bahwa pemungutan suara itu, di TPS itu ada KPPS, ada saksi partai politik. Nggak ada, pengawas itu nggak ada di TPS. Nah, di TPS itu ada bilik suara, ada surat suara, nggak ada linmas. Sekarang muncul lagi soal linmas, ini kan tambah kusut lagi. Ya kan, nah pada posisi itu, bagaimana kita memberi jaminan, luber dan jurdil itu bisa manfaat. Luber jurdil itu bisa terwujud apabila ada saksi Bawaslu di lapangan, supaya KPS jangan macam-macam. Nah, bagaimana supaya saksi juga maksimal, supaya tidak mudah, gampang serta-merta menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita sudah membuat langkah kebijakan pertama,
membuat peraturan KPU ya dengan memaksimalkan formulir C1 dan C1 Plano. Yang C1 itu harus ditandatangani oleh seluruh saksi peserta pemilu. Karena faktor ketidakmampuan menghadirkan saksi di TPS ini menjadi celah untuk melakukan gugatan di kemudian hari. Nah, bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur dan adil kalau semua elemen Undang-Undang Nomor 8 di TPS itu berjalan? Saksi hadir, makanya saksinya saksi partai politik. Tidak mungkin saksi Bawaslu. Bawaslu itu bukan saksi. Saksi itu partai politik. Bawaslu itu pengawas. Nah, di lapangan tidak ada pengawas. Maka kita ciptakan ya, Pak Agun mungkin mitra pengawas pemilu. Ya, maaf, mungkin saya agak salah juga. Kalau misalkan itu saksi dari partai politik, artinya negara membiayai apa yang menjadi kegiatan partai politik di situ. Betul, itu betul. Karena negara harus hadir di TPS supaya benar-benar luber jurdil itu berlaku bagi semua partai politik. Saya coba mengutip bagaimana dengan partai politik yang baru, partai politik yang tidak mampu menghadirkan saksi di TPS, dia menjadi korban, suaranya dialihkan, dipindahkan, makanya harus dihadirkan. Nah, dengan dasar itu pula maka gugatan ke Mahkamah Konstitusi akan berkurang. Praktek kecurangan akan ngedrop dengan sendirinya. Saya tidak mengatakan ini soal persoalan disetujui atau tidak disetujui. Kembali kepada partai politik. Mau mengambil dana itu atau tidak, itu kembali kepada partai politik peserta pemilu. Silahkan. Yang terpenting negara sudah hadir, Undang-Undang Nomor 8 dijalankan, tidak ada partai politik satupun yang tidak mampu menempatkan saksinya di TPS. Pak Agun, sehingga tanda tangan berita acara formulir C1 itu serta-merta akan diketahui di Jakarta karena semua memegang dokumen yang sama. Ya, itu ditandatangani 12. Pak Agun, itu memang ide yang sangat idealis ya. Tapi menurut Anda apakah partai politik boleh menerima APBN? Ideal. Jangan, kalau kita mau bikin luber jurdil, jangan yang tidak ideal kita kerjakan. APBN boleh kita kejar. Ya, partai politik boleh menerima dana APBN, Pak? Sumber APBN, keuangannya pada waktu kita mengusulkan, Menteri Keuangan tempo hari mengatakan nggak ada dana. Karena nggak ada dana, kita tidak ketok palu yang untuk saksi partai politik. Yang kita ketok palu adalah 2 anggota untuk mitra pengawas. Nah, tiba-tiba di perjalanan, pemerintah muncul gagasan pemikiran tentang pentingnya saksi partai politik. Mengundang kami, karena kami terikat dengan kesepakatan, bukan kesepakatan. Pembicaraan pernah membicarakan tentang pentingnya saksi partai politik hadir di TPS, kami bersetuju. Karena negara harus hadir di TPS. Ya, artinya menurut Anda itu baru namanya kesamaan di muka hukum bagi semua partai politik. Ya, artinya menurut Anda APBN boleh dilimpahkan untuk kegiatan partai politik? Itu bukan untuk kegiatan partai politik. Saksinya dari partai politik, Pak Agun. Baca dulu undang-undang pemilunya. Saksinya dari partai politik, Pak Agun. Loh, saksi partai Golkar nggak mungkin dari pemerintah. Saksi partai PDI Perjuangan pasti dari partai politik. Baca dulu undang-undangnya deh. Oke, baik. Pak Nelson, menurut Anda? Ini bukan undang-undang partai politik, ini undang-undang pemilu, undang-undang penyelenggaraan pemilu legislatif, yang sudah jelas. Uang ini bukan untuk parpol, uang ini untuk menghadirkan saksi di TPS. Ya, saksi dari partai politik. Kalau partai politik tidak mau menggunakan uang itu, ya silakan saja. Ya. Tapi negara sudah memberikan jaminan kepada semua partai politik untuk bisa menghadirkan saksinya di TPS. Baik. Itu untuk luber jurdil. Baik, Pak Nelson, apakah memang dibutuhkan sebetulnya saksi dari partai politik yang dibiayai oleh negara? Ini terlepas dari apakah dibiayai negara atau tidak, bahwa dengan adanya saksi partai politik di tingkat TPS, memang bagaimanapun itu akan sangat membantu. Oh, itu memang sangat diperlukan. Tapi permasalahannya apakah harus dibiayai oleh negara? Itu soal lain ya, dan kami tidak akan masuk pada soal itu. Dan dengan adanya sebetulnya mitra PPL di TPS itu juga sudah sangat membantu karena memang selama ini tidak ada atau pengawas pemilu itu tidak mampu menjangkau sampai di tingkat TPS. Ya, artinya sebetulnya tinggal pengawasan dari Bawaslu saja yang ditempatkan lebih banyak lagi di sana dan anggarannya untuk itu kan. Kalau memang permasalahannya itu? Kalau mengingat keterbatasan uang negara mungkin itu lebih masuk akal. Nah, tetapi kalau negara juga melihat penting untuk membiayai
saksi parpol sepanjang itu dilakukan secara netral, itu artinya untuk keseluruhan. Ya secara pribadi saya juga tidak menyalahkan itu. Yang menjadi masalah adalah kemudian kalau itu harus didistribusikan oleh Bawaslu. Seperti saya katakan tadi, bahwa itu bisa berpotensi menambah pekerjaan Bawaslu yang tidak penting, sehingga bisa menyita waktu Bawaslu untuk mengawasi tahapan, terutama nanti itu adalah tahapan yang paling penting, yaitu pada saat pemungutan suara sampai nanti rekapitulasi dan penetapan hasil. Baik. Nah, artinya tidak usah jauh-jauh, ini dalam wacana soal membiayai saksi parpol dari pemerintah ini misalnya, ini kan sudah menyita waktu kami nih. Artinya seandainya tidak ada isu ini, saya tidak akan hadir di sini dan banyak pekerjaan yang harus saya lakukan di kantor misalnya. Termasuk untuk memberitahuan kepada pemirsa kita soal ini, Pak Nelson. Ya, Kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Agun Gunanjar dan di studio ada Nelson Simanjuntak. Pak Agun, di Komisi 2 itu kalau saya tidak salah hari ini penetapan soal dana saksi ini ditunda. Alasannya? Gimana, Mas? Alasan penundaan penetapan adanya dana saksi ini apa sebetulnya, Pak Agun? Saya nggak ada bicara tentang keputusan penundaan dana saksi. Ya. Penundaan dana saksi itu yang saya tahu baca koran ya di Kompas, itu rapat antara Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sama Bawaslu. Kita nggak tahu diundang juga tidak. Ya, artinya kalau persoalan pencairan penundaan itu kan urusan pemerintah. Baik, Komisi 2 tidak terlibat dalam hal ini ya, Jadi Pak Agun ya? kesimpulannya ini ya. Enggak, jadi tidak jadi dana saksi untuk parpol ini ya. Itu semuanya kembali kepada komitmen kita bersama. Ini kan belum jadi semua. Tapi DPR lebih pada posisi ingin mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Karena semua komponen undang-undang itu harus dihadirkan di TPS. Kalau bicara dasar hukum, secara formal, penggelontoran dana uang negara untuk saksi partai politik itu punya dasar hukum. Undang-Undang nomor 8. Saksi adalah bagian dari Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang hadir di TPS. Itu undang-undang. Tapi kalau mitra pengawas pemilu sesungguhnya, justru itu yang nggak ada dasar hukumnya untuk sampai di TPS. Dasar hukumnya itu hanya 1, paling banyak 5, di sedesa. satu kelurahan. Ya. Disitulah pada akhirnya kita berpikir waktu itu memunculkan mitra pengawas pemilu, karena tidak mungkin TPS dibiarkan sebagaimana undang-undangnya seperti itu. Sementara yang menurut undang-undang, saksi yang ada di undang-undang, kalau PPL ada, ini akan lebih maksimal. Siapa yang mengawasi mitra PPL? Nah, adanya saksi-saksi 12 partai politik itu akan terjadi saling mengawasi satu dengan yang lain, baik di antara partai politik maupun partai politik dengan Bawaslu maupun dengan KPPS. Semuanya wajib menandatangani C1. Masing-masing memiliki, sehingga tidak ada curiga satu dengan yang lain. Tapi kalau ada elemen satu yang tidak hadir, itu bisa rawan digugat kembali karena saya tidak hadir. Nah, negara hadir memberikan. Nah, persoalan jadi atau tidak jadi, saya mengatakan itu persoalan kemudian harus kita bicarakan. Kami tidak ngotot, tidak harus turun, tidak juga. Komisi 2 itu, Komisi 2 menghendaki coba cari jalan keluar agar pemilu legislatif 9 April itu pemungutan suara dijamin KPPS tidak menyalahgunakan suara-suara itu. Bawaslu juga bisa berjalan efektif. Nah, itu aja intinya, supaya persoalan dananya ada atau tidak ada. Makanya kita membuat ada yang namanya peraturan KPU C1 yang wajib ditandatangani. Ya. Tapi kalau yang tandatanganinya tidak hadir, ini akan menjadi celah lagi. Nah, tolong dipikirkan jalan keluarnya. Makanya rilis kami di Komisi 2 menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai-partai politik untuk mengkaji kembali secara mendalam tentang pemilu jurdil ini. Silahkan putuskan. Komisi 2 juga tidak akan ngotot seperti itu. Kalau di Komisi 2, tolong pikirkan bagaimana luber jurdil selama ini yang terjadi, tidak ada pengawas pemilu di TPS,
saksi tidak lengkap. Itu yang membuat hari ini banyak anggota KPPS yang dipecat, banyak anggota KPU yang diberhentikan. Itu problem. Banyak perkara ke Mahkamah Konstitusi, banyak gugatan di mana-mana. Ya. Apa ini mau dibiarkan terus-menerus? Kan tidak. Ya, Pak Agun, kalau di Komisi 2 sendiri sebetulnya semua fraksi sudah setuju dengan rencana itu. Tadi kami rapat membicarakan hal itu, semua fraksi ada. Dan semuanya setuju. Semua yang di Komisi 2 membicarakan tentang ini. Nggak ada yang keberatan, nggak ada yang protes, nggak ada yang ini. Seperti yang diramaikan di media massa, saya yang memimpin. Baik. Bahkan kesimpulannya tadi, harus ada tindak lanjut dari Bawaslu, membuat pedoman bersama, pengawasan efektif atas penghitungan pemungutan suara antara mitra pengawas pemilu dengan KPPS dan saksi partai politik di TPS. Ya. Nah, Itu harus dirumuskan mekanisme kerja. baik, artinya semua partai politik sebetulnya sepakat untuk adanya hal ini ya. Bisa saya simpulkan seperti itu? Sejak dari tahun 2013 kita sudah membicarakan Baik. itu. Ya, ini menarik sekali sebetulnya kalau Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk biayanya muncul karena ada rapat di Menko Polhukam. Kan ini yang jadi problem. ya, tanggapannya Pak Nelson. Sementara pemerintah dengan DPR belum pernah ketemu. Ya. Baik, Pak Nelson, ini menarik sebetulnya kalau pernyataan Pak Agun tadi ini sebetulnya semua fraksi setuju. Tapi ini kalau saya simak pernyataan hari ini ya, Bawaslu mengatakan bahwa anggaran itu ditunda karena ada polemik antar parpol, yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bukan, saya kira tadi Pak Agun juga mengatakan bahwa mengenai ditunda atau tidak ditunda kan belum dijelaskan tadi itu. Artinya belum jelas. Ya, silakan pasti dijelaskan itu, saat ini. Kebetulan saya tidak ikut tadi di rapat Komisi 2. Tetapi sebenarnya yang paling berat bagi Bawaslu adalah kalau dilibatkan untuk mendistribusikan. Kalau misalnya Bawaslu diminta nanti kalau jadi ada saksi parpol untuk membuat suatu Saya simak pernyataan Pak Nelson ya, ini di Sindo hari ini ditunda karena ada polemik di tubuh partai sendiri. Ya, banyak partai ditundanya pendiri itu partai yang sementara menolak rencana pemerintah untuk mendanai saksi parpol. Kami memang sempat berencana untuk mengundang partai-partai politik untuk membicarakan ini, tetapi dengan melihat perkembangan opini para pimpinan partai politik di media massa, maka itu yang kami tunda. Jadi tadinya memang kami sudah berpikir untuk bagaimana mekanisme yang sebaiknya kalau toh memang itu harus jadi. Ya, sebetulnya apa yang menjadi polemik dari partai-partai ini sebetulnya? Apakah dana saksinya ini atau apanya sebetulnya? Kalau menurut pernyataan dari Pak Agun, sebetulnya di Komisi 2 semua fraksi sebetulnya sepakat. Saya tidak tidak paham betul apakah fraksi-fraksi di Komisi 2 betul-betul mewakili suara dari partai politiknya. Yep. Soal distribusi uang ke bawah ya, Pak Nelson, nggak ada bedanya dengan menyalurkan uang untuk para petugas di KPPS. Itu sudah ada mekanismenya. Uang itu bukan 54,5 miliar diserahkan ke parpol. Ya, uang itu diserahkan pada hari H setelah selesai penghitungan suara di TPS. Mekanismenya sama seperti memberikan uang kepada para petugas KPPS. Ya, memang Bawaslu tidak punya pengalaman itu. Iya, itu sebetulnya wajar itu kalau takut. Karena kan kami begitu. tidak punya pengalaman itu. Nah, itu yang menurut hemat saya itu bukan bagian yang sebetulnya pada posisi Anda. Itu posisi sekjen. Ya, anggota Bawaslu tidak pada posisi itu. Ya, Pak Agun, artinya sebetulnya alasan yang dikatakan bahwa ada polemik antar pendiri pimpinan partai politik itu tidak ada sebetulnya. Setelah saya melakukan pendekatan dengan sejumlah orang yang memberikan pernyataan, ternyata ada misleading dalam informasi di media. Apa itu, Pak? Dikiranya uang itu untuk parpol diserahkan 54,5 miliar. Saya mengatakan tidak. Lalu juga ada asumsi ternyata saksi partai politik itu di bawah kendali Bawaslu. Jadi saksi-saksinya ditunjuk oleh Bawaslu. Saya bilang tidak. Nah, setelah saya jelaskan, makanya saya langsung bikin press release kemarin. Baik. Pada akhirnya saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik untuk mengkaji lebih mendalam, untuk mengambil keputusan apapun yang akan diputuskan. Komisi 2 sebagai bagian perpanjangan dari partai politik, kita akan ikuti. Tapi satu hal, Komisi 2 sebagai lembaga negara punya komitmen ingin pemilu itu lebih jurdil. Jangan salahkan kami ketika nanti
saksi partai politik tidak lengkap, muncul gugatan banyak di MK. Baik Pak, ya ini menarik sekali sebetulnya Pak Gun. Tidak lengkap tanda tangan berita acara C1 oleh partai-partai politik peserta pemilu. Baik Pak Gun. Karena selama pemilu ini berlangsung, yang terjadi itu. Baik. Pak Gun, kalau ini ada saksi untuk partai politik, kalau kita mau membangun sebuah pemilu yang jurdil dan apa namanya, ya ini kan sebetulnya pemilu juga ada pemilu DPD nih, Pak Gun. Tidak ada saksi untuk mereka ya? Ya. Nah, waktu itu diputuskan dalam rapat konsultasi hadir Ketua Bawaslu dan Ketua KPU, karena untuk menetapkan saksi dari calon anggota DPD itu jumlahnya begitu besar, by name, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, secara teknis sulit mendistribusikannya, akhirnya disepakati tugas untuk itu adalah menjadikan bagi tugas dari mitra pengawas pemilu di TPS. Ya artinya masih ada kekhawatiran pemilu akan jadi riskan, tidak jurdil juga kan Pak Gun ya untuk DPD? Sangat adil, karena ada saksi partai politik yang sesungguhnya saksi ketika menghitung itu kan tidak hanya berpikir tentang dirinya, tapi proses secara keseluruhan. Baik, Pak Gun, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mengawasi hanya DPR, termasuk mengawasi DPD, gitu. Baik, terima kasih Pak Gun sudah bersama kami. Pak Nelson, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Dialog kontroversi dana saksi partai politik kami lanjutkan dan kini telah tersambung melalui telepon dengan Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, ini kalau kita bicara dana saksi parpol di mana posisi PDIP? Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap mereka yang mengusulkan terhadap dana saksi itu, tapi sikap PDI Perjuangan jelas bahwa kami menolak dana saksi untuk disampaikan kepada partai politik serta pemilu. Alasannya apa, Mas? Sederhana saja. Yang pertama adalah bahwa landasan hukumnya masih tidak jelas. Kemudian juga dari aspek akuntabilitas, mekanismenya juga belum jelas. Dan yang ketiga, dari sumber anggaran itu sendiri kita melihat bahwa anggaran dana saksi kan itu dicadangkan. Ya. Itu dari dana yang berasal optimalisasi di dalam APBN 2014. Nah, kemudian kita juga melihat realitas sekarang bahwa yang lebih penting itu adalah bagaimana KPU bersama dengan pemerintah memastikan agar pemilu betul bisa berjalan lebih jurdil dan lebih demokratis. Ya, itu salah satu akan lebih efektif dipakai misalnya untuk menyelesaikan DPT yang saat ini masih bermasalah ataupun untuk rakyat yang saat ini sedang susah karena bencana di mana-mana. Mas Hasto, ini sebelumnya kita sempat berbincang juga dengan Ketua Komisi 2 Gun Gunanjar yang mengatakan di Komisi 2 sebetulnya semua partai politik sudah setuju dengan rencana ini. Ya, harus dilihat bahwa komisi itu merupakan fraksi itu kepanjangan partai. Setelah kami melakukan kajian yang mendalam terhadap mekanisme dan juga dalam konteks kedaulatan partai politik, kami melihat bahwa alokasi dana saksi itu tidak diperlukan mengingat adanya berbagai persoalan terkait dengan aspek hukum dan kemudian akuntabilitas, serta kita juga melihat bahwa partai tetap ingin berdaulat di dalam melakukan pengendalian terhadap saksi. Artinya Anda mengatakan landasan hukumnya tidak ada sama sekali bahwa ada dana untuk saksi dari partai politik. Oh iya, betul. Dan juga kemudian kita melihat juga dari aspek keadilan dalam situasi di mana rakyat sedang susah karena bencana di mana-mana, ya sebaiknya skala prioritas dana lebih dipakai untuk kepentingan rakyat tersebut. Anda melihat ada agenda lain di balik untuk memastikan pemilu jurdil. Ya, ini juga alasan mereka bahwa alasan beberapa partai yang setuju bahwa ada dana saksi untuk partai politik ini untuk menghasilkan sebuah pemilu yang jurdil sebetulnya. Bagaimana? Apakah ini menurut Anda alasan yang justru berseberangan dengan alasan PDIP? Kalau untuk pemilu jurdil kan kita tahapan-tahapan pemilu itu harus kita kawal, termasuk bagaimana memastikan DPT yang baik, bagaimana kita memperkuat Bawaslu, memperkuat penyelenggara pemilu. Itu yang sebenarnya diusulkan oleh PDI Perjuangan, bukan dalam situasi yang susah ini kemudian kita meminta dana dari APBN. Dan kemudian yang lebih berbahaya nanti adalah pengendalian dari saksi itu sendiri. Bagaimanapun juga saksi adalah representasi partai di setiap TPS. Ya, nah ini juga, ya Mas Hasto, ini kalau dari partai tidak ada mekanisme fiskal yang kemudian dalam mekanisme yang tidak jelas nanti malah bisa melakukan jebakan politik terhadap saksi dari partai politik itu. Alasan lain adalah karena seringkali di tiap pemilu itu ada gugatan karena memang tidak ada
pengawas pemilu di TPS dan kemudian juga ada ketidakhadiran atau tidak adanya saksi dari peserta pemilu yang menjaga di sana seperti itu. Substansinya kan bagaimana agar pemilu itu jurdil. Saksi akan lebih ringan tugasnya. Kalau ada kepastian, tidak ada kecurangan. Problemnya di dalam setiap pemilu kita melihat masih ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan aparatur negara, termasuk menggunakan personel dari KPU itu sendiri untuk melanggengkan kekuasaan. Baik, Mas Hasto, kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas. Ya, kalau kita lanjutkan kembali, Mas Hasto, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa PDIP tidak setuju dengan adanya dana saksi untuk partai politik, pertama karena landasan hukumnya tidak jelas. Nah, kalau kita bicara soal landasan hukum tidak jelas ini, apakah memang sebetulnya tidak ada landasan hukum untuk membenarkan dana saksi untuk parpol ini atau ada undang-undang atau aturan yang abu-abu di sini? Ya, sebenarnya kami ada 3 hal yang kami sampaikan. Yang pertama, landasan hukum itu juga mencakup sumber dana dari saksi itu yang berasal dari APBN, yang akan diambil dari dana hasil optimalisasi APBN 2014, yang menurut KPK itu juga sedang bermasalah. Kemudian yang kedua, sistem akuntabilitasnya. Yang ketiga, itu terkait juga dengan aspek keadilan. Mengingat saat ini rakyat lebih membutuhkan dana-dana untuk mengatasi bencana alam daripada sekedar untuk saksi. Sementara partai politik peserta pemilu sejak awal sudah merencanakan adanya dana saksi tersebut. Ya artinya sebetulnya tidak ada landasan hukum yang membenarkan adanya dana saksi parpol ini menurut Anda? Tidak ada. Kalau itu dana untuk pendidikan politik, bantuan partai politik itu diatur dalam undang-undang partai politik. Tapi kalau dana saksi tidak diatur, itu hanya lobby dari beberapa pihak kepada pemerintah dan kemudian bertekad menggunakan kebijakan fiskal dan APBN untuk kepentingan pemilu dari partai politik itu sendiri. Lobby siapa aja nih, Mas Hasto? Halo? Mas Hasto, ini siapa yang melobi ke pemerintah sebetulnya? Nah, itu bisa ditanya kepada Mendagri sama Bawaslu. Karena saat itu Bawaslu menurut keterangan yang kami terima itu juga diminta untuk mengusulkan itu, untuk melakukan sebuah legalisasi. Sementara kita melihat pengguna anggaran dari dana saksi itu juga tidak jelas. Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas dana anggaran itu? Anda melihat bahwa sebetulnya kalau tadi kita juga sempat berbincang dengan Bawaslu yang mengatakan Bawaslu tidak pernah mengusulkan ini, ada pernyataan yang bersimpang siur di sini. Anda melihat ada agenda lain sebetulnya dalam proses pencairan dana saksi parpol ini? Oh pasti, kalau kita melihat ini pemilu tinggal 70 hari lagi. Mengapa kemudian pemerintah juga mengusulkan beberapa hal yang sifatnya kontroversial tersebut? Yang seolah-olah disamaratakan seluruh partai politik. Jadi bukan alasan untuk menggunakan dana APBN untuk keperluan saksi. Artinya bukan alasan untuk menciptakan sebuah pemilu yang jurdil dan apa namanya? Pemilu yang jurdil itu kan saksi wakil partai. Partai punya mekanisme dan juga upaya untuk bergotong royong secara internal untuk menghadirkan saksi di setiap TPS. Maka kuncinya adalah ketika juga ada jaminan pemilu itu jurdil, maka itu otomatis tanpa harus menggunakan dana APBN, itu akan memperingan ke saksi di lapangan. Apa mungkin agenda yang tersembunyi di balik rencana ini, Mas Hasto? Ya itu nanti ditanya kepada pihak yang pertama kali melobi pemerintah itu siapa yang kemudian menciptakan kontroversi ini. Menurut Anda? Ya, Pak Mendagri yang menjawab. Baik. Mas Hasto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama, Mas Rudi.